Kenapa para ulama nyusun acara halal bihalal ini sesudah lebaran, sudah puasa? Karena gini, diharapkan dosa-dosa kita diampuni. Dosa yang diampuni itu gak semua dosa. Dosa yang diampuni itu dosa kecil yang antara sama Allah. Itu dosa yang diharapkan terampuni dengan puasa Ramadan. Yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadannya bagus, terus juga malamnya dia ibadah di waktu malam tarawih, enggak tinggal, maka keluar dari bulan puasa telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Dosa yang telah lalu yang diampuni ini dua syaratnya. Maksudnya kriteria dosa yang diampuninya itu ada dua. Dosa kecil dan antaramu sama Allah. Artinya kalau dosa besar gak cukup dengan puasa, gitu ya. Orang, mohon maaf ya, korupsi, punya jabatan dia korupsi, datang bulan puasa, udah nih kelar nih urusannya. Saya udah puasa Ramadan, udah terawih, berarti dosa saya semua udah diampuni. Enggak begitu bro, enggak semudah itu gitu kan. Karena kan dosanya besar ya, dan dosanya juga terkait sama orang lain. Korupsi. Dosa zina misalnya, gitu ya, enggak bisa termaafkan dengan puasa Ramadan. Besar. Dosa sihir, dosa bunuh orang, gitu kan. Nah, itu semua nggak bisa terhapuskan dengan puasa. Lah, terus ngapain kalau orang melakukan dosa-dosa besar? Mesti taubatan nasuha pada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar taubat, benar-benar menangis, benar-benar meninggalkan perbuatan dosanya itu sampai Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghapuskannya, dan kemudian dia terlihat secara zahirnya melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Jadi kalau kita mau tahu, Ustazah saya tuh dulunya pernah mengerjakan dosa besar gitu, sekarang nih saya sudah diampuni apa belum? Lihat aja bagaimana kamu sekarang. Kamu ada di jalan yang sama atau sudah berada di jalan yang berbeda? Kalau udah berada di jalan yang berbeda, istilah orang zaman sekarang udah hijrah gitu ya. Nah itu berarti insya Allah merupakan pertanda bahwa dosamu di masa dulu itu sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus syaratnya lagi dosa antaramu sama Allah yang diampuni nih di bulan Ramadan. Itu hari demi hari kita puasa selama 30 hari atau kayak kemarin 29 hari. Hari demi hari itu dosa berguguran tuh. Dengan syarat puasanya benar. Bukan cuman puasa nahan lapar dan haus belaka, akan tetapi menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Nah, itu kalau kita benar puasanya kayak begitu, ya. Datang hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh dosa berguguran sampai-sampai seperti yang katanya Nabi Muhammad, begitu masuk bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dalam artian enggak ada lagi dosanya yang tersisa, kembali kepada fitrah. Itu sebabnya kenapa lebarannya disebut sebagai Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Sekali lagi dosa-dosa kecil, ya. Dosa kecil tuh dosa apa Ustazah? Dosa ngelihat cowok ganteng sambil mikir, coba suami saya kayak gini mukanya. Dosa kecil tuh, ya kan? Berarti nggak apa-apa Ustazah? Ya nggak gitu juga, ya. Dosa-dosa kecil gitu kan, itu terhapuskan dengan Ramadan, dengan puasa, dengan taraweh tuh. Dosa kita ada ngomong-ngomongin orang tapi nggak yang fitnah gitu ya. Nah itu juga mudah-mudahan dosanya terhapuskan gitu. Terutama kalau orangnya itu yang enggak ini ya, gimana ya saya bilangnya. Misalnya nih kayak
lagi ada kabar apa di TV gitu kan, orang korupsi lah apalah gitu, terus kita omong-omongin kan, kadang suka gitu tuh. Ghibah itu ada dosa besar, ada dosa antara kita sama orang, ada dosa yang jadi antara kita sama Allah aja gitu. Kalau dosanya itu, kalau orangnya itu kita kenal gitu ya, dan orangnya itu menyembunyikan aib-aibnya, itu kalau kita omongin aibnya itu jadi dosa antara kita sama dia. Tapi kalau kamu ngomongin orang di TV, ini juga mungkin menjawab pertanyaan Ustazah, kalau kita ngomongin orang di TV gitu, emang orangnya korupsi Ustazah? Gitu ya. Atau emang orangnya apa ya? Bercerai nih Ustazah karena ketahuan dia selingkuh misalnya gitu kan. Ditampilin di TV gitu Ustazah. Itu kalau kita omongin gitu Ustazah, dosa apa enggak gitu. Nah, ini ada hadisnya, la ghibata li fasikin. Tidak dianggap sebagai ghibah terhadap orang fasik. Itu kalaupun jadi dosa, itu dosa antara kita sama Allah, dan termasuknya diantara dosa-dosa kecil. Meskipun ya ngapain juga ngomongin orang, aib kita juga banyak. Kan begitu ya? Gitu. Cuman saya lagi milah-milah mana dosa besar, mana dosa kecil. Selebihnya menurut ulama sih ya, kalau dipikir-pikir emang benar juga sih. Katanya beliau dosa itu kan antara kita sama Allah. Kamu berbuat dosa itu kan kepada Allah. Ya kalau ngelihat ininya sih, dosa kepada yang besar itu jadi dosa besar semua gitu. Dosanya kan antara kita sama Allah ya. Allahnya maha besar. Ya Allah, berkemungkinan kalau Allah marah, Allah murka, walaupun dosa kecil Allahnya marah gitu, bisa aja bikin kita jadi na'udzubillah min dzalik, diadab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunin. Amin. Nah, ini puasa Ramadan ngapusin dosa antara kita sama Allah dan dosa-dosa yang kecil. Dosa yang besar perlu taubatan nasuha yang benar-benar, dan kalau kaitannya sama orang ya mesti kita iniin ya, mesti kita balikin. Kalau misalnya harta curian mesti dibalikin. Nah, makanya saya bingung tuh kalau ada orang korupsi banyak-banyak itu ngebalikinnya gimana kalau taubat ya. Susah bener kan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari semua dosa. Terus teman-teman sekalian, dosa yang diampuni itu dosa antara kita sama Allah. Kalau dosa antara kita sama sesama manusia, nah ini ribet. Makanya perlu para ulama tuh bilang, yaudah dah, dosa antara kita sama Allah udah diampunin di bulan Ramadan, dosa antara kita sama sesama manusia kita bikinkan halal gitu, biar bisa saling memaafkan. Makanya kan ulama-ulama kita tuh kan suka bikinin acara tuh kayak halal bihalal abisnya lebaran gitu ya, di rumahnya Pak RT, di rumahnya Pak RW, kumpul di mana, saling memaafkan, diharapkannya begitu. Mudah-mudahan bisa diamalkan nih dalam kehidupan kita. Nah, yang saya mau tekankan, kadang-kadang nih ya, kita tuh kalau dibilang saling memaafkan, kadang-kadang kalau dibilang halal bihalal, itu seringnya kita saling memaafkan terhadap orang-orang yang justru malah enggak terlalu dekat sama kita. Teman-teman yang kita ketemunya palingan cuman beberapa kali dalam setahun, kita saling memaafkan antara kita sama dia. Tapi yang terdekat sama kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita, orang yang kerja di rumah sama kita, kadang-kadang malah kelewatan untuk kita saling memaafkan sama dia. Padahal salah kita sama mereka yang serumah sama kita nih justru yang paling banyak. Yuk kita bahas satu-satu. Adik-adik nih yang masih tinggal sama orang tua. Menurutmu Dek, kalau ada hitung-hitungan salah paling banyak kira-kira sama siapa? Sama orang tua, ya kan? Sama ibu, sama bapak. Apalagi mengingat hak mereka terhadap kita itu memang besar banget. Hak orang tua terhadap anaknya tuh memang besar banget, teman-teman sekalian. Ya Allah, luar biasa ya. Dan ibadah bakti sama orang tua itu adalah ibadah yang dipersegerakan balasan kebaikannya dari di dunia sebelum di akhirat.
Subhanallah, bakti sama orang tua itu Allah akan bales walaupun kepada orang kafir sekalipun. Coba perhatiin, mohon maaf, yang gak Islam sekalipun, non muslim sekalipun, itu kalau bakti sama orang tuanya, sama Allah dikasih keberkahan loh dalam hidupnya. Sehat, rezekinya lancar, digampangin usahanya, gitu ya. Terus dikasih anak-anaknya pada nurut-nurut, gitu. Itu udah pasti. Makanya sampai dibikin inian tuh sama, mohon maaf, orang-orang Cina itu, mereka tuh banyak yang menjadikan orang tuanya tuh sebagai semacam jimat buat mereka gitu. Pokoknya jangan main-main sama orang tua kayak gitu. Kalau kita inian nggak baik sama orang tua tuh walat lah kayak gitu. Allah, dan karena ada balasan akhirat buat mereka. Tapi di dunia nih, bakti ataupun durhaka itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan beri balasannya dari sejak di dunia ini loh, sebelum di akhirat nanti gitu. Mudah-mudahan semuanya jadi anak yang bakti sama orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Nabi itu ketika menyebut tentang Uwais Al-Qarni, ini ya, Uwais Al-Qarni itu khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, versinya orang Yaman, versinya ahli Yaman. Kalau versinya orang Madinah, mereka mengatakan khairut tabi'in atau afdhalut tabi'in Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad SAW, Ali bin Husain bin Fatimah bintun Nabi SAW. Nabi punya putri Fatimah, Fatimah punya anak Husain, Husain punya anak Ali Zainal Abidin. Gak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi udah cerita tentang dia, bahwa dia nanti di hari akhirat akan dipanggil sebagai sebaik-baik hambanya Allah. Namanya Ali Zainal Abidin. Jadi orangnya belum ada, Nabi udah cerita gitu ya. Ini tentang Ali Zainal Abidin. Makanya orang Madinah bilang khairut tabi'in Sayyidina Ali Zainal Abidin gitu. Nah di Yaman itu banyak orang bilang bahwa khairut tabi'in adalah Uwais Al-Qarni, dan ini juga banyak diamini sama ulama-ulama sampai di zaman sekarang ini, karena berdasarkan dari hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Katanya Nabi Muhammad, rubba as'as akbar. Ini hadisnya panjang ya, kayaknya kalau saya bacain Pak Isya nih gak kelar nih. Enggak sih. Rubba as'as akbar lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kata Nabi, terkadang ada orang dekil, dekumal, kayak gak dianggap gitu, tapi kalau dia minta sama Allah, Allah gak akan menolak permintaannya. Doanya mustahil ditolak sama Allah. Gimana tuh kabarnya orang yang doanya mustahil ditolak sama Allah? La abarrah, Allah pasti bakalan kasih, kata Nabi Muhammad. Sahabat pada penasaran kan, hat rajulan minhum ya Rasulullah, kasih contoh dong Rasul yang kayak gitu tuh kayak gimana gitu. Ada orang kayak gak dianggap, dekil, tampilannya gak lusuh gitu ya, kayak gelandangan gitu, tapi dia kalau doa, kata Nabi Muhammad, ngangkat tangan, waduh langsung dah, Allah tuh udah langsung mempersiapkan apapun yang dia minta untuk segera diberi. Kasih kita contoh wahai Rasul. Nabi Muhammad bilang, dzaka Uwais Al-Qarni. Contohnya yang kayak begini nih, Uwais Al-Qarni. Ini gak pernah ketemu sama Nabi, tapi Nabi sebut namanya. Ini keren banget ya. Makanya guru saya tuh suka bilang gini, kamu mencintai Nabi Muhammad itu hebat, tapi kamu menjadi seseorang yang dicintai sama Nabi Muhammad jauh lebih hebat lagi. Emang bener kan? Ini kayak Uwais Al-Qarni nih. Uwais cinta sama Nabi Muhammad. Oh itu pasti. Semua orang, apalagi dia muslim, muslimah yang baik, pasti cinta dong sama Nabi Muhammad. Tapi masalahnya dicintai sama Nabi, wah itu kan pangkat ya, derajat yang tinggi luar biasa. Uwais Al-Qarni itu kayak gitu. Kata Nabi Muhammad, dzaka Uwais Al-Qarni. Yang kayak gitu tuh, dekil, dekumal, lusuh, tapi kalau doa ngangkat tangan minta sama Allah, Allah mustahil untuk menolak doanya, kayak Uwais Al-Qarni. Sahabat nanya, karena enggak familiar nama Uwais. Jadi mereka bilang, "Wama Uwais ya Rasulullah?" Apa itu Uwais wahai Rasul?
Nama daerah kah? Nama orang kah? Gitu ya. Nama makanan kah? Atau nama apa nih Uwais ini? Kata Nabi Muhammad, rojul, itu seorang laki-laki. Innahu kana barron bi ummih. Nih keren. Uwais ini kata Nabi Muhammad adalah seseorang yang berbakti sama ibunya. Jadi dari begitu amal soleh yang sangat banyak yang dimiliki oleh Uwais sampai membuat namanya masyhur di langit, sampai Nabi Muhammad cerita tentang Uwais kepada ratusan atau bahkan ribuan sahabatnya pada waktu itu ya, yang lagi kumpul nih di masjid. Nabi cerita aja gitu, rubba as'as akbar lawak sama Allahi labar. Apa sahabat nanya, kayak gimana wahai Rasulullah, siapa itu? Dzaka Uwais al-Qarni. Nabi cerita nih, itu teman-teman sekalian, orang yang sampai diceritain sama Nabi Muhammad kepada orang lain, pada para sahabat-sahabatnya dengan rasa bangga dan dengan sekeren itu, sehebat itu gitu ya, pasti punya amal soleh. Nah, Nabi ketika menyebutkan amal-amal solehnya itu, yang Nabi Muhammad sebut innahu kana barron bi ummi, dia adalah seseorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Nabi terus cerita, katanya Nabi, madfu'un bil abwab, ini orang kalau datang ke satu acara kadang gak dibukain pintu. Maksudnya dari lusuhnya badannya, tampilannya itu gitu, kayak gak dianggap bener-bener. Kalau dia gak ada, gak ada yang nanyain. Kalau dia ada juga gak dianggap gitu. Kalau nolak, kalau minta ngelamar anak orang gak akan mungkin diterima. Dianggap gelandangan gitu. Tapi kata Nabi Muhammad, idza jaa yaumul qiyamah, kalau nanti datang hari akhir, idza narilanar, kalau ahli surga dimasukin ke surga, ahli neraka dimasukin ke neraka, penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Umira ilanar, umira Uwais ilanar, si Uwais ini malah disuruh ke neraka. Sahabat kan bingung, katanya orang baik ya, orang baik mestinya masuk surga. Nabi lagi cerita nih dengan penuh semangat, dengan penuh rasa sayang, rasa seneng, rasa bangga terhadap Uwais. Tapi Nabi cerita, Uwais ini nanti kalau datang hari akhir, orang masuk surga, orang masuk neraka, Uwais disuruh masuk neraka. Kok gitu Rasul? Bayashfa li ahli qabilah Rabi'ah wa Midar, maka Uwais memberikan syafaat, nolongin, ngeluarin orang dari api neraka, sampai dari banyaknya yang dikeluarin Uwais al-Qarni, Uwais bisa memberi syafaat seperti jumlah Rabi'ah, jumlah kabilah Rabi'ah dan Mudar. Itu dua kabilah terbesar di Arab pada waktu itu. Kayak yang Nabi Muhammad kayak bilang kayak gini, Uwais bisa ngasih syafaat kepada suku Jawa, sejumlah orang suku Jawa masuk ke Sunda. Kayak apa banyaknya? Ribuan, jutaan orang yang disyafaati sama Uwais al-Qarni. Dari hadis ini juga, ini hadis sahih teman-teman. Dari hadis ini juga para ulama-ulama, terutama tentu saja ulama-ulama ahli sunnah jamaah, ulama-ulama kita nih ya, mereka mengatakan bahwa yang punya syafaat itu bukan cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pemilik syafaatul udhma, ya, syafaat terbesar. Tapi semua nabi-nabi itu juga punya. Semua orang-orang soleh, semua para wali juga punya syafaat. Semua orang soleh juga punya syafaat. Makanya ada hadis juga, orang kalau hafal Al-Quran gitu ya, nanti dia bisa ngasih syafaat pada 70 keluarganya yang mestinya masuk surga tapi lewat neraka dulu nih. Di neraka dulu nih, mangkal dulu bentaran gitu, transit dulu nih di neraka. Nah, itu dengan syafaatnya orang yang hafal Quran dan mengamalkan Al-Qurannya ya. Bukan hafal Quran tapi terus nggak benar gitu. Maksudnya hafal Quran dan dia benar ngamalin Al-Qurannya, itu bisa ngasih syafaat kepada keluarganya 70 dari keluarga dan teman-temannya untuk disyafaatin. Dia punya peluang memberi syafaat kepada 70 orang. Ini Uwais al-Qarni bukan cuma 70 orang yang dia bisa syafaatin teman-teman, yang dia bisa tolongin, jutaan orang. Kayak apa nih orangnya nih sampai disebutin Nabi Muhammad. Nabi kemudian bilang,
pesan, ya Umar wa ya Ali. Nabi nggak sebut Abu Bakar, karena Nabi tahu Abu Bakar nggak ketemu nih sama Uwais. Jadi Nabi bilangnya ya Umar wa ya Ali, wahai Umar bin Khattab, wahai Ali bin Abi Thalib. Cari Uwais, temuin Uwais, sampaikan salamku, kata Nabi Muhammad. Wastaghfir lakuma ghafarallahu lakuma. Mintalah kepada Uwais untuk agar Allah menghapuskan, memaafkan, mengampuni kalian berdua. Allah akan mengampuni kalian berdua. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad nyuruh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Khalifah Khulafaur Rasyidin. Ini deh, Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat terbaik. Buat kalau kamu nanti ketemu Uwais Al-Qarni, idza laqituma, kata Nabi Muhammad, kalau kalian berdua ketemu sama dia, fastaghfir lakuma ghafarallahu lakuma. Kamu berdua mintalah agar Uwais mengampuni dosa kalian berdua, Allah akan mengampuni dosa kalian berdua. Teman-teman sekalian, ini Khulafaur Rasyidin, 2 orang termulia, 2 dari 4 orang termulia sesudah Nabi Muhammad SAW. Manusia, sahabat termulia itu yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali. Disuruh ketemu sama tabiin, gitu ya, untuk minta istighfar, untuk minta agar dia mengistighfarkan mereka berdua gitu. Emangnya punya dosa tuh 2 orang? Kalaupun punya dosa, bukannya udah diampunin, bahkan surga sudah dijamin buat mereka. Terus pertanyaannya, kok disuruh minta istighfar kepada Uwais Al-Qarni? Memangnya Uwais Al-Qarni lebih baik daripada Khulafaur Rasyidin? Tidak, teman-teman. Semua ulama sepakat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni. Sebab sahabat, apalagi sahabat terbaik, tentu lebih utama daripada tabi'in. Kan begitu ya? Khairul qurun qarni, kata Nabi Muhammad. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik masa, sebaik-baik umat adalah umat yang aku berada di dalamnya. Artinya para sahabat. Tsummat tabi'in, kemudian sesudahnya adalah tabi'in. Tsummal ladzina yalunhum, kemudian yang sesudahnya adalah tabi'in dan sesudahnya. Teman-teman sekalian, tapi kok sama Nabi disuruh beristighfar? Ini ngajarin buat kita. Kita kalau ketemu sama orang soleh, minta doa, jangan minta duit. Minta doa, bukan curhat ya, bukan nyusahin juga gitu kan. Minta doa, tapi minta dia agar mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Muhammad nyuruh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali aja minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal Nabi juga tahu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih afdal, lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni. Dan itu juga ngajarin kepada kita bahwa kalau ada orang minta doa sama kita, bukan berarti kita lebih mulia daripada dia. Betul nggak? Ya. Jadi jangan kegeeran, gitu kan? Nah, saya nggak akan kegeeran juga karena saya ngerti. Jadi kalau ada orang gitu, Hubabah siapa, atau Ustadz siapa, atau Habib siapa, atau Kiai siapa gitu, Ustazah Halimah doakan saya nggak akan kegeeran. Dia tahu nih saya lebih mulia daripada dia. Nggak gitu. Karena urusan saling doa mendoakan itu memang urusannya umat Islam. Kita disuruh untuk minta saling mendoakan kepada sesama, gitu kan ya? Jadi kalau ketemu sama orang minta doa, teman-teman. Ketemu sama siapa aja gitu yang kita anggap sebagai orang saleh, kita minta doa. Bilang sama anak-anak kita, doain mama ya nak. Bilang sama saudara-saudara kita, doain saya ya, doain saya. Terus gitu, minta doa. Kata Nabi Muhammad, mintalah doa dari sesama kalian. Kamu nggak pernah tahu dari lisan siapa doa akan diijabah. Begitu kan? Makanya saya doakan semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Mudah-mudahan Allah tutupi aibnya. Mudah-mudahan Allah naikkan derajatnya. Allah murahkan rizkinya. Allah kabulkan hajatnya. Allah solehahkan dirinya.
dan Allah solehahkan keluarganya insya Allah. Jika datang ajal menjemput, semoga semuanya dimatikan dalam husnul khotimah. Teman-teman saudaraku sekalian, adzan maghrib? Enggak ya? Kita dengerin dulu nggak? Nggak usah. Nggak usah. Kembali kepada Uwais. Innahu kana baran bi ummi. Kata Nabi Muhammad, beliau Uwais ini adalah seseorang yang bakti kepada ibunya. Bisa sampai punya derajat tinggi yang sampai sahabat pun minta doa kepada beliau dengan perintah Nabi Muhammad, gitu kan? Bisa punya nilai tinggi yang sampai bahkan namanya disebut sama Nabi Muhammad, diceritakan sama Nabi Muhammad, bisa memberi syafaat kepada ribuan orang di akhirat nanti. Teman-teman sekalian, amal ibadahnya apa sih nih Uwais? Nabi cerita baron bi ummi, bakti sama ibunya. Kayak apaan baktinya? Dengerin saya. Nabi itu diwajibin haji ya, perintah haji itu tahun ke-11 Hijriah, gitu kan? Itu diumumin di berbagai negara tuh diumumin. Nabi Muhammad mau berangkat pergi haji. Jadi siapa yang kepengen haji barengan sama Nabi berangkat tuh tahun itu. Itu teman-teman sekalian, ibunya Uwais bilang sama Uwais, nak, pergi haji loh nak, ibu pengen. Iya bu. Udah, Uwais jawab gitu doang. Kayak yang, oh, maksudnya kayak yang iya saya dengar gitu. Teman-teman sekalian, kenapa Uwais gitu doang? Karena ibunya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Di atas tempat tidur, makan disuapin, mandi dimandiin, bergerak semuanya dibopong sama Uwais Al-Qarni. Tiap hari Uwais kerjaannya ngurusin ibunya, ya, mandiin ibunya. Dan gitu, nggak ada ceritanya ngeluh, senyum terus, seneng terus ngurusin ibunya. Ini kita perlu banget sih belajar dari Uwais nih ya, biar punya hati yang begitu tuh. Karena subhanallah, ngadepin orang tua apalagi yang sudah menua dan sakit-sakitan, itu memang memerlukan kesabaran. Betul begitu ya? Masya Allah. Teman-teman sekalian, segitunya minta haji. Zaman itu tuh yang namanya pergi haji tuh nggak bisa yang kayak zaman sekarang tinggal naik pesawat gitu kan. Di sananya ada hotel. Bahkan mungkin kalau mampu secara finansial kan juga bisa tuh ada orang yang ngurusin gitu kan. Ini zaman itu masih awal-awal Islam teman-teman, yang artinya tinggal di tenda gitu kan. Kebayang ya, haji zaman itu tuh jangankan buat ngurusin orang lain, ngurusin diri sendiri aja berat pasti. Uwais besok harinya dia biasa tiap hari tuh ngambil kayu bakar di hutan untuk dia jual gitu, kayu bakarnya, nyari kayu bakar. Uwais besok harinya dia biasa pergi nyari kayu bakar tuh naik keledai. Kali ini keledai yang dinaikin di atas punggungnya. Orang-orang bilang emang gila nih Uwais nih, di mana-mana tuh orang naik keledai, bukan keledai naik orang, Wes, ya ampun. Diketawain orang. Wes biasa aja. Orang tuh kalau jelas sama tujuan, penilaian orang lain gak jadi berarti. Catat nih adik-adik. Kamu itu kenapa bisa kayak penting banget gitu omongan orang? Karena kamu itu kurang jelas tujuannya. Kamu kalau jelas tujuannya gitu ya, mau orang lain ngomong apa gak peduli. Saya nih bicara kepada ibu-ibu nih, teman-teman di Sragen sini nih, jelas tujuan saya. Jadi kalau ada orang yang ngetawain saya, ada orang yang apaan tuh Zalimah misalnya gitu, bodoh amat saya. Karena saya tahu pasti tujuan saya gitu. Kamu kalau tahu tujuan kamu jelas apa,
nggak akan jadi masalah sama penilaiannya orang. Kayak Uwais ini, besoknya dia naikin keledai, jadi keledainya dinaikin sama dia di atas punggungnya. Ya kan ketawain orang ya. Jadi kayak di mana-mana orang naik beca, ini becanya yang ditaruh di atas punggungnya, diketawain orang. Tapi Uwais nggak apa-apa aja. Ntar kalau dia capek, dia turunin tuh keledai, gantian. Dai gantian ya, saya yang naikin kamu. Gitu. Lama kelamaan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya lama-lama Uwais bisa kuat untuk bawa keledainya dari awal jalan sampai balik lagi. Sepanjang nyari kayu bakar ini, semuanya keledainya di atasnya dia gitu. Terus saja kayak gitu. Sampai datang musiman haji, dia rapi-rapiin baju ibunya apa semuanya. Terus bilang besoknya, Ibu, besok kita berangkat haji ya Bu ya. Uwais udah latihan. Uwais udah latihan. Latihan gendong ibu. Uwais udah kuat sekarang. Punggung saya, Bu, sudah kuat untuk membawa ibu pergi haji. Berangkatlah Uwais dengan menggendong ibunya. Berangkat haji gendong ibunya, teman-teman. Tawaf sambil gendong ibunya, sa'i sambil gendong ibunya. Entaran ibunya digendong di depan, entaran di belakang, pokoknya dibawa ibunya kemana-mana. Lempar jumroh, dibawa ibunya di belakangnya. Terus gitu sepanjang amalan haji. Di Mina, di Arafah, di tawaf, di sa'i, semua digendong ibunya. Dan itu senyum di wajahnya setiap kali ibunya melihat dia. Nyuapin ibunya sambil senyum, nin ibunya sambil senyum. Allah lihatnya hatinya. Hatimu Uwais luar biasa sekali. Allah naikkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih ngerti sama Allah tentang nilai orang tua kita dan dikaruniai kemampuan untuk berbakti kepada keduanya. Dan mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada dua orang tua kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ngelihat kayak gini ya emang jadi nggak ada apa-apanya ya bakti kita sama orang tua ya. Bisa apa gitu kita sama orang tua kita? Ya segitu-gitunya itu. Itu pun juga masih ditambahi dengan rasa kayak yang ya ampun mama nih kalau nggak saya urusin. Ya Allah, mudah-mudahan Allah benahi hati kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau hitung-hitungan dosa, yang paling banyak kita bikin dosa, terutama buat adik-adik yang belum nikah nih ya, yang masih tinggal sama orang tuanya gitu. Paling banyak dosamu deh sama orang tua. Makanya mesti serius minta maafnya. Mumpung masih ada. Mumpung masih ada. Apalagi yang orang tuanya udah tua, karena nggak semua orang tua itu tua. Kan gitu ya? Masih banyak kan mama-mama muda kan masih ada tuh. Nah, cuman yang orang tuanya sudah usia senja gitu. Nah tuh, cobain bakti sama orang tuanya. Ustazah, tapi ibu saya tuh cerewet. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ibu saya tuh ustazah suka nyuruh-nyuruh saya, suka marah-marahin saya. Ya nggak apa-apa. Kamu bayangin aja kehidupan mereka itu kan di masa mudanya juga emang gak mudah gitu ya. Kamu bayangin kalau kamu yang kayak gitu, kamu posisinya seperti itu gitu, apa yang kamu harapkan pada anak-anakmu? Dimaklumi, disayangi, kan begitu ya. Nah coba itu amalkan juga sekarang sama orang tua kita. Nilainya gede. Nabi itu sampai nyebut mandang wajah ibu dengan pandangan cinta itu lebih Allah sukai daripada saat kamu memandang Ka'bah. Padahal yang namanya mandang Ka'bah sekali seperti ibadah 1 tahun.
Siam nahariha wa qiyam lailaha. Kata Nabi Muhammad, ngelihat Ka'bah tuh sekali kayak ibadah setahun, siangnya puasa, malamnya tahajud. Sekali lihat itu kayak setahun ibadah, siangnya dipuasain, malamnya ditahajudin. Makanya ada kiai ngelihat Ka'bah meremlek. Tanyain pesantren, kiai kelilipan? Enggak. Kok meremlek gitu kiai? Kamu nggak tahu hadisnya Nabi Muhammad. Ngelihat Ka'bah nih nak, kayak ibadah setahun. Jadi saya pengen dihitung banyakan. Setahun, merem lagi, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Nah ini nggak usah jauh-jauh ke Ka'bah, ke Mekah, ya. Kalau di rumahmu ada orang tuamu, ada ibumu, nah tuh memandang wajah ibu dengan pandangan penuh cinta, penuh sayang, lebih mulia daripada saat kamu memandang Ka'bah. Manfaatkan, ya. Saya gitu kalau lagi ke Indramayu gitu, saya kampungnya di Indramayu. Kalau lagi malas-malas ibadah, saya deketin umi saya aja. Lumayan kan? Pijit-pijitin kakinya, pijitin tangannya, sambil liatin, alhamdulillah nih setahun, 2 tahun, 3 tahun. Masya Allah. Gitu teman-teman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang tuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibahagiakan hatinya, insya Allah, biar bisa terus-terusan memberkahi kita semuanya insya Allah sebagai anak-anaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, bapak, ya, sering minta maaf. Apalagi kan pasti dosanya banyak. Kita maaf sama orang tuanya. Yang serius, ibu maafin saya bu ya. Jangan bilang kalau saya ada salah. Ya nggak pakai kalau, emang banyak salah. Kalau tuh kan kayak iya kayak enggak ya. Gitu. Udah pasti banyak salahnya. Jadi udah langsung aja bilang maafkan semua dosa-dosa saya, Bu. Banyak dosa saya. Saya takut karena Nabi Muhammad bilang ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Jadi saya minta ibu buat maafin saya, ridhoin saya. Gitu. Udah nggak usah banyak-banyak debat sama orang tua, berantem sama orang tua, nggak usah. Apa yang bisa kamu kerjakan buat menyenangkan mereka, senengin aja, senengin orang tuanya. Di sana terdapat ridho Allah, di sana terdapat keberkahan hidupmu, di sana terdapat kesenangan hidupmu dunia akhirat. Ibu-ibu, saya udah lihat banyak orang, saya akan ketemu banyak orang. Itu ya, kalau ada anak durhaka sama orang tua, udah hidupnya tuh udah pasti susah. Kalau ada anak bakti sama orang tua, biar gimana tuh hidupnya pasti berkah. Coba aja liatin dari sekeluarga besar gitu ya, siapa yang paling hidupnya kayak adem ayem enak gitu, pasti yang paling bakti sama orang tua gitu. Sebaliknya yang paling durhaka sama orang tua gitu kan, waduh udah hidupnya udah bakalan susah deh. Dan sebagai orang tua, kalau kita udah tahu emang nilai orang tua tuh di mata Allah emang tinggi. Sebagai orang tua, kamu jangan sampai pernah mendoakan buruk sama anak-anakmu. Nih, saya pesan buat semua ibu-ibu yang pada punya anak. Ibu jangan pernah doa buruk buat anakmu. Kesian anak-anaknya. Bahkan sekedar rasa hati kayak marah, kesel, jangan kelamaan. Udah langsung bilang aja, ya Allah saya maafin anak saya, Allah saya ridho sama anak saya, Allah maka ridhoi anak saya ya Allah. Gitu ya Bu ya. Saya tuh pernah tinggal di kota Hadramaut, Yaman, 5 tahun di sana. Itu saya nggak pernah tahu ada orang tua marahin anak, nggak pernah lihat, nggak pernah tahu, nggak pernah dengar. Mereka tuh semarah-marahnya sama anaknya karena anaknya ngeselin, entah kenapa susah dibangunin misal gitu ya, namanya anak-anak gitu kan, ada bandel, ada mecahin apa misalnya gitu.
semarah-marahnya sama anaknya, paling banter, paling mentok tuh mereka bilang Allah yahdik, semoga Allah kasih hidayah sama kamu nak. Dah tuh paling mentok. Nggak pernah ada ceritanya nyebut nama yang ada di kebun binatang, nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya, ya nggak pernah tuh. Panda nih kan di kebun, walaupun lucu gitu tapi nggak pernah tuh nyamain anaknya sama hewan, nggak pernah. Apalagi hewan-hewan yang lain yang nggak lucu, nggak pernah disebut segala monyet apa itu, nggak pernah tuh, nggak pernah. Masya Allah. Jadi mereka tuh jaga banget gitu, nggak pernah mendoakan buruk sama anak. Hasilnya ya Allah, anak-anak pada soleh soleha. Di sana tuh orang, saya pernah dengar ada ponakan saya yang seorang psikolog ya, dia bilang gini, itu namanya autopilot gitu. Mereka tuh udah secara otomatis terdidik menjadi baik, menjadi soleh-soleha karena lingkungannya soleh-soleha, karena orang tuanya soleh-soleha, anak-anaknya soleh-soleha semua. Ini saya ceritain Bu, ini juga saya ceritain di buku Assalamualaikum Tarim, buku saya yang terbaru. Kalau ada teman-teman mungkin pernah bacanya, kalau belum baca, baca ya. Suruh baca ya. Saya waktu nulis buku itu nggak tidur loh. Ya iyalah. Masa tidur nulis? Nggak mungkin ya. Jadi teman-teman, di Tarim itu perempuan itu enggak masuk toko. Rata-rata pertokoan, pasar itu yang ada laki-laki aja. Jadi yang laki-laki tuh yang belanja tuh. Perempuan tuh yang masak di rumah gitu kan. Laki-laki yang belanja. Jadi biasa banget tuh laki-laki di sana belanja segala keperluannya perempuan juga gitu. Nah, kita nih sebagai perempuan, nah saya ini kan perempuan ya. Saya tuh kan kadang-kadang mau beli apa gitu. Saya suka nyuruh anak-anak di sana gitu. Jadi walaupun kita perempuan memang nggak sebaiknya tidak masuk toko gitu ya. Sekarang sih udah ada sih toko yang bisa juga dimasukin sama perempuan. Tapi dulu tuh waktu saya tinggal di sana tuh memang toko tuh semuanya laki-laki yang ada di sana gitu. Jadi saya nggak mau juga melanggar tradisi itu, kan udah bagus tuh tradisinya, ngapain saya langgar ya. Jadi saya kalau misalnya kepengen ada barang-barang yang saya beli di satu warung gitu, toko gitu, makanan atau apa gitu, saya akan nyuruh anak laki-laki yang pokoknya siapa aja. Dan subhanallah, di sana tuh kita kalau ketemu anak-anak yang lagi main apa gitu, kalau kita panggil siapapun di antara mereka itu, nggak ada yang nggak pernah nurut. Kita minta tolong gitu, tolong beliin ini, tolong beliin itu saya nggak pernah selama 5 tahun saya di sana kurang lebih, nggak pernah ada satu anak yang enak aja nyuruh-nyuruh gitu, nggak ada. Pasti yang oh iya beli apa kayak gitu, dia akan ambil duit kita terus dia belanjain gitu, kayak gitu, nggak pernah ada yang nolak gitu. Aneh banget kan ya, satu kota loh ini. Maksudnya satu ya kayak Sragen kayak gitu loh, bisa kayak gitu semua gitu, nggak pernah dapetin anak tuh yang enggak saya mau main aja. Jangankan disuruh orang, kalau anak-anak kita ya kadang disuruh sama orang tuanya aja suka yang mesti dijanjiin kembaliannya buat dia dulu. Nak beliin garam nak, males tuh, ntar kembaliannya buat kamu, iya mah. Gitu ya. Jadi itu saya suka suruh anak itu saya tulis dulu biasanya di kertas terus dia beli gitu. Satu waktu saya ada suruh satu anak, dia memang lagi main gitu, terus saya bilang tolong dong beliin saya ini. Dia bilang oke. Akhirnya saya kasih uangnya, saya kasih kertasnya itu yang udah saya tulis. Dia masuk ke toko. Nah saya nungguin dia itu, saya agak pinggir gitu kayak di apa ya itu ya, kayak tempat duduk gitu di pinggir jalan gitu, dari kayak semen gitu. Ya nggak trotoar amat juga sih ya. kayak nggak kursi gitu, tapi bisa dibuat duduk gitu kan. Saya keingetan ada satu keterangan yang saya belum tulis.
Saya takut kalau ini kelewat nanti saya lupa gitu. Jadi saya buka catatan saya kan habis dari ngaji, habis dari majelis gitu. Jadi saya tulis tuh keterangannya gitu. Khusyuk banget rupanya saya tulis keterangan gitu kan. Habis itu baru saya nggak gitu, kok kayaknya anak ini lama nggak datang-datang nih yang saya suruh tadi itu. Saya tutup buku saya masukin tas, terus saya liatin gitu ke tokonya, kagak ada anaknya. Ya ampun. Terus akhirnya saya ini kan sampai orangnya nanya gitu, Rah, dia bilang udah pergi, anaknya udah pergi. Waduh, udah pergi ya. Saya jalan aja gitu pulang. Baru ini saya dikecewain sama anak Tarim. Maksudnya saya mikirnya, oh nih anak palingan abis bawa belanjaan saya tuh. Yang saya belanjain itu ciki. Kan dia suka juga ya. Yang saya belanjain itu kayak semacam snack sama jus buah gitu. Jadi nih anak kayaknya mungkin pas dilihat belanjaannya enak juga gitu. Ngeliatin saya lagi baca buku gitu kan, atau lagi nulis gitu. Jadi dia pikir yaudah deh saya bawa aja deh, lumayan nih ada kembaliannya juga. Saya mikirnya begitu, kayak anak-anak kita gitu kan. Saya jalan aja gitu pulang ke rumah saya, waktu itu saya ngontrak rumah kan. Saya udah mau nyampe rumah, ada orang manggil-manggil saya gitu. Saya noleh gitu kan. Kayak kalau di kita kan kak gitu kan. Saya noleh gitu. Dia nggak tahu nama saya sih, cuman ya kayak gitulah, kayak kak gitu kan. Akhirnya saya toleh. Anak yang tadi tuh naik sepeda. Dia bilang, kamu nih nyuruh saya malah ditinggal. Saya bilang, saya tadi lihat kamu di toko, kamu nggak ada. Iya, dia bilang, saya tadi pergi ke toko, terus yang kamu minta tuh nggak ada di toko itu. Jadi saya liatin kamu lagi baca, saya takut ganggu kamu. Dia bilang, saya ambil sepeda buat pergi ke toko yang lain. Dia bilang gitu. Ya ampun, saya udah suudzon nih. Saya udah suudzon. Saya juga nggak nyangka dia sampai segitunya kan gitu. Nggak ada di toko itu, dicariin di toko yang lain. Dibalikin. Nih, dia bilang, dikasihin ininya belanjaan saya, ada kembaliannya. Terus saya kasihin sama dia kembaliannya. Dia tolak. Ya ampun, saya kaget banget gitu kan. Dia bilang, "La, jazakillah khair la." Dia bilang enggak. Saya bilang enggak apa-apa. Dia bilang enggak. Kamu pendatang di sini, kamu pencari ilmu. Ini anak 11 tahun, 12 tahun loh. Anak laki-laki 11 tahunan. Dia balikin duit saya, terus dia bilang enggak. Kamu pendatang, kamu pasti lebih perlu daripada kami. Saya nanya sama dia satu pertanyaan yang ini banget gitu di kepala saya. Kayak mengganjal banget gitu, penasaran banget. Saya bilang sama dia, ada apa? Oke. Enggak, biar pergi aja. Udah? Saya tanya sama dia satu pertanyaan yang kayak mengganjal gitu di pikiran saya. Saya bilang, kenapa kamu mau saya suruh? Gitu. Dan jawabannya tuh bener-bener yang saya nggak pernah sangka gitu. Ya itu ya, ternyata memang didikan orang tua ke anak-anak itu memang sangat berpengaruh sekali. Dia bilang gini,
karena saya punya ibu dan saudara-saudara perempuan. Saya kepengen kalau mereka nyuruh anak siapapun, saya sangat berterima kasih kalau anak itu mau melakukan apa yang disuruh sama ibu saya atau saudara-saudara saya. Jadinya saya akan melakukan itu untuk semua perempuan. Siapapun yang nyuruh saya akan mau untuk melakukannya. Cakep benar. Masya Allah, Masya Allah. Nah jadi nih ibu nih yang pada punya anak, sayangin anak-anaknya, biar mereka ngerti caranya berbagi kasih sayang dengan orang lain. Kalau kamu sayangin anak-anak kamu tunjukkan kasih sayang itu dan kamu sampaikan pada anak-anak kamu kasih sayang kamu tersebut, insya Allah anak-anak akan penuh tangki kasih sayangnya sehingga bisa membagikannya kepada orang lain. Dan tenang aja, kalau kamu sayangi anak-anakmu, nanti anak-anak kamu itu akan balik menyayangi kamu. Kamu gak usah takut nanti manja kalau saya sayangin, enggak gitu. Anak-anak yang kamu sayang, nanti mereka akan penuh kasih sayang dalam hatinya sehingga bisa berbagi, menyayangi orang-orang lain. Gitu ya. Sayangin. Jangan dimarahin, tunjukin, kasih tahu. Nak, mama sayang sama kamu. Nak, ibu sayang sama kamu. Kamu tuh buat ibu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup ibu. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Betul loh. Anak kamu tuh hadiah yang indah yang Allah berikan dalam hidup kamu gitu. Orang yang kalau dia ngerjain kebaikan kamu ikut dapat pahalanya. Gimana nggak hadiah indah? Gitu kan? Hadiah paling indah. Masya Allah. Makanya Bu, disayangin yang benar anak-anaknya. Dicintain, sayangin dan kasih tahu betapa kamu sangat menyayanginya. Jangan gengsi buat bilang sama anak, saya sayang sama kamu nak. Mama sayang sama kamu, ibu sayang sama kamu, emak sayang sama kamu. Bilang sama anaknya. Bu, itu sunnah. Menyatakan cinta kepada yang kamu cintai itu sunnah. Nabi itu pernah ada orang, ini hadis sahih. Nabi pernah ada orang datang kepada Nabi Muhammad. Pas orang itu lagi jalan gitu, ada orang sampingnya Nabi, dia bilang, Rasul, saya tuh senang sama orang ini. Saya suka sama dia, saya cinta sama dia. Nabi Muhammad bilang, al-hikku wa akhbiruh. Kata Nabi Muhammad, susuli dia, kasih tahu bahwa kamu sayang sama dia. Sama orang lain aja, kita kalau suka, kita kalau sayang sama orang, kalau cinta sama orang, kita disuruh ngomong, apalagi sama anak kita, apalagi sama orang tua kita, apalagi sama suami kita, apalagi sama saudara-saudara kita. Bilang sama suaminya, bilang I love you. Sama anak-anakmu bilang, mama sayang sama kamu. Jangan gengsi. Bu, nggak apa-apa bilang, anaknya udah gede-gede ustazah, malu mau ngomongnya. Karena nggak kebiasaan. Ya dibiasain sekarang, kebiasain. Ibu sayang sama kamu nak. Makanya ibu tuh suka cerewet karena ibu tuh sayang sama kamu. Mungkin ibu nggak pinter ngomongnya, tapi ibu beneran sayang sama kamu. Gitu. Dengan bahasamu masing-masing, ya. Dan yang jadi anak, ini ada yang anak, ada yang ibu nih soalnya di sini ya. Yang jadi anak, kamu juga mesti sering ngomong kayak begitu sama ibunya. Ibu, saya sayang sama ibu, gitu. Ibu sehat-sehat ya Bu ya. Ibu panjang umur ya Bu ya. Ibu yang seneng ya Bu ya. Biar bisa doain saya, gitu. Bagaimanapun tuh berkahnya orang tua tuh nggak bisa tergantikan, ya. Jadi sampaikan itu kepada ibumu, kepada ayahmu, gitu ya. Sebagai orang tua minta maaflah kepada anak, sebagai anak minta maaflah kepada orang tua.
Nah, buat para istri yang pada punya suami, karena kalau nggak punya suami namanya bukan istri. Salahmu yang paling banyak itu sama suami. Udah pasti itu. Yang namanya istri punya salah sama suami itu udah pasti. Ya Bu ya? Udah nggak usah bilang, siapa bilang Ustazah saya mah solehah. Iya, sesolehah-solehahnya kamu udah pasti deh yang namanya salah sama suami itu udah banyak aja, udah pasti. Bu, kita tuh kadang-kadang ya, kalau disuruh minta maaf sama suami itu rada berat. Padahal kalau minta maaf sama orang gampang banget loh. Gitu kan? Kita jalan nyenggol orang aja kita minta maaf. Betul gak? Lagi jalan nih nyenggol orang, ngomong apa? Maaf ya. Gampang banget minta maafnya sama orang. Tapi di rumah nih kita lagi jalan nyenggol suami, emang minta maaf? Jangan berdiri di sini, kenapa? Kayak gak ada tempat lain aja loh. Ya ampun, itu segitunya sama-sama nyenggol loh. Minta maaf sama orang gampang, minta maaf sama suami gak gampang. Betul ya? Sekarang mesti yang serius minta maaf sama suami. Karena biar siapapun kamu, ini saya kasih tahu nih. Biar siapapun kamu, anaknya siapapun kamu ulama sekalipun, kamu ustadzah sekalipun, kayak saya nih, di hadapan suami, di hadapan Allah sebagai seorang istri, surgamu tetap berada di bawahnya dia. Tetap surga kita ini berada di bawah telapak kakinya. Mau gimana-gimana, selagi statusnya suami, selagi belum ada perceraian, gitu ya, di antara kalian berdua, tetap aja mau siapapun suamimu, kayak apapun suamimu, tetap aja surga kamu tuh ada di bawah telapak kakinya. Dia nggak sholat ustazah, surganya ada di bawah telapak kaki dia. Dianya belum tentu masuk surga, tapi surga kamu di bawah telapak kakinya. Sekali lagi, dianya belum tentu masuk surga, tapi surga kamu berada di bawah telapak kakinya. Kalau dia nggak masuk surga, berarti kita kalau taat sama dia nggak masuk surga juga dong? Nggak gitu, nggak gitu. Dia urusan surganya ada pada orang tuanya, kan gitu ya. Surganya suami kita tuh adanya di bawah kaki ibunya, begitu kan. Dan surganya juga tentu saja ada pada ketaatannya kepada Allah, sholat dan lain sebagainya. Nah, surga kita sebagai seorang istri ada di bawah telapak kaki suami. Makanya penting bagi kita buat minta ridho sama suami gitu. Urusan dia gak sholat, urusan dia sama Allah. Kita gak akan ditanya sama Allah kenapa suami kamu gak sholat. Tenang aja, gak ada. Gak ada pertanyaan dari Allah kenapa suami kamu gak sholat. Gak ada. Jadi suami kita gak sholat tuh urusan dia sama Allah SWT. Makanya saya pernah ditanya nih sama orang, Ustazah, saya tuh ya Ustazah, kalau pagi-pagi nih Ustazah, ya Allah, marah-marah saya Ustazah, marahin bangunin suami saya sholat. Saya bilang, jadi kamu bangunin suami kamu? Sampai marah-marah? Marah saya Ustazah, kesel banget tuh Ustazah, suami saya gak bangun-bangun buat sholat subuh. Gimana Ustazah mestinya? Saya bilang jangan bangunin. Kok gitu Ustazah? Ya kalau kamu banguninnya dengan cara marah-marah, mendingan kamu jangan bangunin. Kenapa gitu Ustazah? Karena suami kamu gak sholat, kamu gak dosa. Tapi kamu marah-marah sama suami, kamu dosa. Gitu ya Ustazah. Ngapain kamu ngerjain sesuatu yang tidak menjadi tanggung jawabmu, gak jadi dosamu, dengan cara yang sampai membuat kamu menjadi berdosa? Ngapain gitu? Jadi gak usah dibangunin aja nih suami kamu. Bangunin, tapi tidak dengan marah-marah. Gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, urusan kita ini sama suami, urusan kita sama dia. Artinya kayak apapun dia, itu urusan antara dia sama Allah SWT. Jadi kamu gak usah sibuk mempermasalahkan tentang bagaimana dia gitu. Kamu sibuk aja mempermasalahkan tentang bagaimana kamu.
Paham maksud saya? Saya ini sering banget ditanyain sama orang kayak gini nih, Ustazah, suami saya tuh orangnya galak Ustazah, saya mesti gimana? Saya bilang, yang galak kan suami kamu. Saya mesti gimana? Ya kamu hanya perlu untuk menjadi istri yang solehah buat dia gitu. Urusan galak tuh urusannya dia gitu. Tapi dia marah-marah mulu Ustazah, gitu kan? Ya udah nggak apa-apa, dia marah-marah ya udah biarin dia marah-marah, kamu jangan gitu. Dia galak biarin dia, kamu jangan. Dia marah-marah biarin dia, kamu jangan. Gitu kan? Suami marah-marah gitu ya, kamu senyumin aja. Nggak bisa Ustazah. Bu, saya kasih tahu. Kalau ada orang kena penyakit, kamu mau nggak ditularin? Nggak mau. Jangan mau ditularin kecuali hal-hal baik, kan gitu ya. Kalau kamu ketularan pinter kan seneng. Kalau kamu ketularan baik, berteman sama orang baik, ketularan jadi baik juga, kan seneng. Tapi kalau kamu ketularan jadi jelek, kan nggak mau. Kamu ketularan penyakit, kan nggak mau. Orang kalau lagi marah-marah, enak apa nggak enak? Nggak enak, ngapain kamu mau ketularan? Jadi kalau suami lagi marah-marah, liatin aja, oh dia lagi marah-marah, dia lagi nggak enak nih, udah biarin dah. Saya mah enak-enak aja. Kan begitu ya? Tetap nggak bisa, nggak kena. Oke, sekarang saya kasih tahu lagi. Gini nih teman-teman. Saya pernah satu hari ada di Masjid Nabawi, lagi keluar dari Masjid Nabawi. Lagi itu agak full, jadi maksudnya orang keluarnya tuh barengan, dan saya juga keluar barengan juga sama orang-orang. Jadi desek-desekan banget. Saat lagi desek-desekan di pintu tuh saya lihat ada orang tuh yang main sikut dorong gitu kan, sampai jadi keributan gitu. Saya bilang ya ampun, orang jahat banget sih. Emang kenapa juga sih orang semua juga pada mau keluar loh dari pintu? Ya maksudnya nggak ada masalah juga gitu kan, sabar, semuanya kan enak gitu, nggak usah pakai dorong-dorong sikut sana sikut sini gitu. Yang akhirnya orang pada marah-marah kan. Udah tuh sampai keluar. Nah keluar dari Masjid Nabawi itu kan masih tempat perempuan tuh yang di depan. Baru abisnya itu ada pintu lagi, itu campur laki perempuan. Maksudnya banyak juga orang laki-laki yang nungguin istrinya gitu di pintu luarnya situ. Ketika kami baru keluar nih, saya dan beberapa teman keluar dari pintu yang umum, di situ ada laki-laki dan perempuan. Saya ngelihat di samping kiri saya tuh ada mobil pembersih sampah. Oh itu di sana tuh di Masjid Nabawi itu Bu, di Masjidil Haram juga, itu ngebersihinnya udah nggak pakai sapu, ngebersihinnya tuh pakai mobil. Jadi mobilnya tuh mobil sapu, di bawahnya tuh sapu gitu. Jadi dia ngebersihin, nyedot semua sampah-sampah yang ada di bawahnya. Mobilnya suaranya kenceng, kayak gitu. Nah orangnya juga teriak-teriak, yang nyetir itu, roho gitu, pergi gitu kan, awas kayak gitu loh, roho gitu. Saya pertamanya tuh saya biasa aja jalan gitu kan, terus pas saya noleh, mobil itu tuh kayak udah di deket saya gitu, dan saya panik waktu itu ngelihat mobil itu suaranya kenceng dan orangnya juga kenceng, roho gitu. Saya kemudian dorong orang di depan saya. Saya dorongin orang di depan saya. Saya ini bukan orang jahat loh Bu. Tapi saya ketika panik itu, saya kemudian dorongin orang di depan saya. Awas. Saya sikut orang. Awas gitu. Sampai akhirnya mobilnya lewat gitu. Saya bengong di situ. Saya jalan sambil mikir, kok saya jadi jahat ya? Kok saya jadi jahat gitu? Perasaan saya nggak jahat gitu sama orang. Saya udah pasang di pikiran saya bahwa semua manusia adalah hambanya Allah. Apalagi semua orang haji umroh itu kan semuanya adalah umatnya Rasulullah. Saya akan sayang sama semua umatnya Nabi Muhammad karena saya sayang sama Nabi Muhammad.
Saya akan cinta kepada semua hambanya Allah karena saya cinta kepada Allah. Saya udah pasang itu semua ilmu-ilmu itu. Tapi mendadak waktu itu saya panik, saya takut, saya dorong-dorong orang. Saya jadi jahat karena saya takut. Dari situ saya tahu, setiap kali ada orang jadi jahat, entah itu marah-marah, saya tahu pasti ada yang sedang dia takuti. Anakmu kalau lagi marah-marah, pasti karena ada yang lagi dia takuti. Dia takut ditinggalkan, dia takut gak diterima sama teman-temannya, dia takut apa, pasti ada tuh. Suamimu ketika lagi marah-marah, pasti ada yang lagi dia takuti. Takut usahanya gak lancar, takut urusannya gak benar, takut pasti ada tuh yang lagi ditakutin saat itu. Makanya kenapa jadi jahat. Sejak hari itu, ketika saya melihat orang berbuat jahat kepada saya, ataupun ketika saya dengar teman-teman gitu kan, ada yang lagi jahat atau apa, saya tahu pasti bukan karena dia kepengen jahatin orang tersebut. Sama kayak saya dorong-dorong bukan karena saya benci sama orang itu. Saya gak kenal bahkan siapa yang saya dorong, saya gak kenal bahkan siapa yang saya sikut waktu itu. Dan karena gak kenal juga saya gak sempat minta maaf tuh siapaan aja tuh orangnya waktu itu. Tapi itu ngasih pelajaran banget buat saya, bahwa ketika orang sedang jahat, bukan karena dia sedang benci kepadamu. Ketika ada seorang sedang jahat sama kamu, suamimu lagi marah-marah, bukan karena sedang benci sama kamu, enggak. Anak-anakmu ketika lagi marah-marah, mukul atau berbuat jahat apapun ya sama kamu ya, nah itu bukan karena dia sedang benci kepadamu, enggak. Akan tetapi karena ada sesuatu yang sedang dia takuti, sedang dia takutkan, sedang dia khawatirkan, sedang dia risaukan, sedang dia galaukan. Pasti itu. Makanya sejak hari itu saya, kalau suami saya lagi marah-marah, saya tanyain, ada apa tadi? Tadi ada kenapa di sana? Tadi habis ketemu siapa? Biasanya keluar tuh habis itu, dia cerita, iya tuh saya kesel banget sama si itu. Nah tuh kan, keselnya sebenarnya nggak sama saya. Sedang ada yang menggalaukan hatinya, membuat panik hatinya. Nah orang yang sedang khawatir, sedang takut, sedang galau, sedang ada yang dia risaukan, sedang ada yang dia gelisahkan, seharusnya kamu ikut-ikutan marahin atau kamu kasihanin? Kamu kasihanin, bukan malah kamu marahin. Jadi saya kalau ngelihat orang lagi marah-marah, saya kasihanin. Apa nih? Kenapa nih dia kasihannya? Hatinya sedang tidak damai, kasihan. Anak kamu kalau lagi marah-marah, pelukin. Jangan malah tambah dimarahin, pelukin. Suamimu kalau lagi marah-marah, ya nggak usah pelukin juga sih. Ya, tenangkan, nggak apa-apa kok gitu, nggak masalah, nggak usah khawatir, tenang aja, gitu ya. Ya, setuju? Sekarang PR buat para istri, minta maaf sama suami. Itu langsung pada protes gini ya. Minta maaf mas Ustazah, dosanya kan oke, benar Ustazah, saya punya dosa sama suami iya, tapi dia juga banyak Ustazah dosanya sama saya. Yaitu urusan dia, Bu. Kamu tidak akan dihisab atas apa yang dilakukan suamimu kepadamu ataupun kepada yang lain. Kamu hanya akan dihisab sama Allah, dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan terhadap suamimu. Perempuan yang mulia akan mampu memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan perempuan yang hina hanya akan menghina suaminya, siapapun suaminya. Jadi kalau kamu kerjaannya menghina-hina suamimu, yaitu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang, sebab perempuan yang mulia akan mampu memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Bu Asiyah itu loh Bu, suaminya Fir'aun. Segitunya dia bisa solehah loh. Suami kita kan gak Fir'aun amat ya. Nah insya Allah mudah-mudahan biar bisa jadi istri yang solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gitu.
Jadi ibu tuh kalau kesel-kesel sama suami apa segala macam gitu, baca sholawat aja. Baca sholawat. Biar hatinya adem. Biar hatinya damai. Saya juga sarankan ibu-ibu nih, terutama yang suka beranteman sama suami nih. Ini kayaknya ada nih di sini nih. Suaminya ditengkarin mulu nih. Ya. Buat yang suka, iya tuh Ustazah kenapa ya Ustazah bawaan kayak panas aja gitu ngeliat suami. Bu, saya kasih tahu, tiap kali masuk rumah baca ayat kursi. Beneran ini, beneran. Diajarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dalam sebuah rumah suka marah-marah mulu, masuk dalam rumah minta dia buat baca ayat kursi. Kamu juga gitu, tiap masuk rumah baca ayat kursi. Kenapa? Yang suka bikin kita marah tuh setan. Setannya nggak usah kamu masukin dalam rumah. Jadi kalau anak masuk rumah marah-marah mulu, nak keluar nak. Ya, masuk lagi baca ayat kursi. Gitu, minta anak buat baca ayat kursi. Insya. Amalin ini beneran, ini ilmu beneran ini ya. Diamalkan. Insyaallah mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Bu, jangan lupa maafkan dirimu sendiri. Penting. Terakhir dan paling penting. Kamu harus minta maaf sama anak-anakmu. Kamu harus minta maaf sama suamimu. Kamu harus minta maaf sama orang tuamu. Karena hak mereka terhadapmu sangat besar. Dan urusan kamu sama mereka itu juga memang betul-betul punya nilai di mata Allah SWT. Tapi selain daripada itu, gak kalah pentingnya kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Kamu punya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa di masa lalu. Betul. Kamu punya keputusan-keputusan salah di masa-masa lalu. Betul. Kamu punya jalan-jalan salah yang kamu tempuh. Betul. Kamu memilih dosa di waktu-waktu yang lalu. Betul. Betul. Akan tetapi bagaimanapun kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Sebab kamu perlu diri kamu ini buat bisa menuju langkah, menuju jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Buat kamu melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberatin sama mikirin masa lalu, kelamnya masa lalu, jadinya kayak orang mau jalan tapi di belakangnya ada beban-beban berat. Jalanmu susah, nggak bisa jalan apalagi lari. Padahal Allah bilang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu, larilah kamu ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah, menuju surga, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Kita disuruh lari menuju surga. Nah ini kita nggak bisa lari, boro-boro lari, jalan aja setengah mati kalau kita masih diberatin sama masa lalu. Ya ampun, coba dulu tuh nggak gitu. Ya ampun, coba dulu tuh nggak gitu. Jangan. Seberat apapun salahmu, sesalah apapun dirimu, senista apapun perbuatanmu di masa yang lalu, cukup itu jadi masa lalu. Jangan keterusan ngeliatin masa lalu. Itu sama kayak kamu nyetir tapi pandangan kamu kaca spion mulu, nabrak lama-lama. Jangan ngelihat ke belakang mulu, Bu. Depan kamu ini juga perlu untuk kamu jalani dengan ringan hati. Depan kamu perlu untuk kamu jalani dengan bahagia. Depan kamu ini perlu untuk kamu jalani dengan sukacita. Coba saya waktu itu nggak minum itu waktu hamil, mungkin anak saya tuh akan lahir normal. Nah tuh hati-hati. Maafkan dirimu. Nggak ada ceritanya kalau nggak kayak gini nggak ada. Itu qaul dil hamak, kata Nabi Muhammad. Ucapan orang bodoh, ucapan orang yang nggak ngerti. Sebab Allah punya iradah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusannya Allah itu kalau menghendaki sesuatu tinggal bilang jadilah,
maka jadilah sesuatu tersebut. Nggak ada anak kamu cacat karena kamu, nggak ada. Suami kamu sakit karena kamu, nggak ada. Orang tua kamu meninggal karena kamu, nggak ada ceritanya, nggak ada. Masa lalu yang kayak gitu-gitu tuh penyesalan yang nggak benar tuh. Kamu harus ingetin diri kamu bahwasanya Allah itu kalau mutusin sesuatu jadi.